Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Susanti akan mempresentasikan mengenai mekanisme dari pembentukan granul dan formula dari granulasi basah untuk memenuhi perbaikan ujian tengah semester teknologi sediaan solida. Saya Nurul Susanti, NPM 10060318073 dari kelas Farmasi B. Yang pertama yaitu mekanisme pembentukan granul. Mekanisme pembentukan granul ini memiliki 4 mekanisme. Yang pertama yaitu particles interaction facilitated by liquid bridge. Kemudian ada particles interaction facilitated by solid bridge. Yang ketiga attractive force between solid particles. Dan yang keempat yaitu mechanical interlocking. Mekanisme pertama yaitu particles interaction facilitated by liquid bridge, di mana pada mekanisme pertama ini terjadi yaitu terdapat interaksi partikel yang difasilitasi karena terbentuknya jembatan cair yang berfungsi untuk menjawab ketika proses pembentukan granulasi basah, granulasi kering, dan kempal langsung. Dengan adanya pembasah, maka yang terjadi adalah molekul-molekul mulai menyatu. Kemudian ketika penambahan pelarutnya sudah tepat, maka terbentuk kapilari di mana kapilari ini mempunyai efek yang kuat untuk saling mengikat. Sedangkan pada droplet, karena bentuknya sudah sempurna, maka ketika nanti bergabung tidak akan memiliki kemampuan mengikat yang kuat. Sedangkan pada bentuk sedot terdapat kelebihan dari liquid. Maka aturan PVP dengan etanol perbandingannya yaitu 1:9. Di mekanisme particles interaction facilitated by liquid bridge ini terdapat 4 mekanisme di mana ada pendular, funicular, capillary, droplet, dan sedot droplet. Selanjutnya yang kedua yaitu particles interaction facilitated by solid bridge, di mana terjadi proses jembatan padat. Pada saat granulasi selesai dibasahi, dilakukan proses pengeringan. Maka pada saat proses pengeringan itu air dikeluarkan. Selanjutnya yaitu attractive force between solid particles, di mana terdapat gaya tarik-menarik antar partikel yaitu gaya elektrostatik dan gaya van der Waals. Jadi ketika ada partikel dalam satu wadah, ketika ada perbedaan muatan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Dan yang terakhir yaitu ada mechanical interlocking, di mana hal ini terjadi ketika metode granulasi yang digunakan yaitu kempal langsung dan granulasi kering. Ketika ada di satu tempat, partikel dengan partikel ketika digabungkan dalam satu sistem, maka bisa terjadi ikatan van der Waals karena ada perbedaan, serta bisa terjadi ikatan kimia. Maka pembentukan granul yaitu menggunakan pembentukan modern dengan tahap, yaitu pembasahan, nukleasi, konsolidasi, dan koalisi, sehingga terbentuk granul akhir di mana partikel tidak akan menempel dengan partikel lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu formula sediaan tablet dengan metode granulasi basah. Di sini saya akan membuat sediaan tablet dengan formulasi sebagai berikut, di mana bobot per tabletnya yaitu 250 mg, jumlah tabletnya yang dibutuhkan yaitu 500 tablet, dengan komponen granulat 92% dan komponen pencetakannya 8%. Zat aktif farmasinya 125 mg, pengikat 7%, penghancur 10%, fase luar 3%, glidan 3%, lubrikan 2%, dan pengisi at 100% komponen granulat. Perhitungan fase dalamnya yaitu komponen granulatnya yaitu 92%, sehingga total fase dalamnya 92/100 dikali 200 mg yaitu 230 mg untuk satu tablet, sedangkan untuk 500 tablet didapatkan 115 gram. Zat aktifnya yaitu 125 mg untuk satu tablet, sehingga untuk 500 tablet dibutuhkan 62,5 gram. Pengikatnya sendiri yaitu 7/92 dikali 230 mg, sehingga didapatkan 17,5 mg per tablet, sehingga untuk 500 tablet dibutuhkan 8,75 gram. Penghancurnya sendiri yaitu 7/92 dikali 230 mg,
sehingga didapatkan 17,5 mg untuk 1 tablet dan 8,75 gram untuk 500 tablet. Pengisinya yaitu 230 mg dikurangi 125 ditambah 17,5 ditambah 17,5 mg sehingga didapatkan 70 mg per tablet, dan untuk 500 tablet yaitu 35 gram. Maka total fase dalam untuk 1 tablet yaitu 230 mg dan untuk 500 tablet yaitu 115 gram. Setelah granulasi diperoleh granul-granul seberat 100 gram. Jumlah tablet yang diperoleh yaitu 100 gram per 115 gram dikali 500 tablet, maka didapatkan 434,78 tablet atau sama dengan 434 tablet utuh. Zat aktif per tabletnya yaitu 100 gram per 115 gram dikali 62,5 gram sehingga didapatkan 54,348 gram dibagi 500 tablet, maka didapatkan 108,7 mg per tablet. Sedangkan untuk perhitungan fase luarnya dengan komponen percetakannya 8%, dimana untuk 1 tabletnya total fase luar 8/92 dikali 100 gram, maka didapatkan hasil 17,392 mg. Dan untuk 500 tabletnya didapatkan 8,696 gram. Untuk penghancur luarnya 3/92 dikali 200 mg, maka didapatkan 6,522 mg untuk 1 tablet, sedangkan untuk 500 tablet didapatkan 3,261 gram. Glidannya 3/92 dikali 200 mg didapatkan 6,522 mg per 1 tablet dan 3,261 gram untuk 500 tablet. Lubrikannya sendiri yaitu 2/92 dikali 200 mg, maka didapatkan 4,348 mg untuk 1 tablet dan 2,174 gram untuk 500 tablet. Maka jumlah fase luarnya yaitu 6,522 ditambah 6,522 ditambah 4,348 didapatkan hasil 17,392 mg untuk 1 tablet dan 8,696 gram untuk 500 tablet. Jumlah tablet yang akan diperoleh yaitu 434 tablet utuh dan bobot tablet yang akan dicetak yaitu 100 gram ditambah 8,96 gram dibagi 434 tablet, maka hasilnya yaitu 251 mg per tablet. Sekian presentasi dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.